Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang ada di New York, yang ada dimanapun. Senang sekali boleh ketemu. Ya, seperti yang tadi dikatakan, saya memang baru mendarat sekitar jam 5 sampai di Jakarta, karena tadi malam ada delay ya. Jadi ada delay, harusnya sudah tiba jam 2. Tapi lumayan delay-delay dan semuanya. Dan akhirnya sampailah istilahnya jam 5. Jadi nanti ke depan, kalau Bapak Ibu ini kami menempatin kamar hotel, jadi kalau nanti Bapak Ibu mendengar apa back sound, jangan kaget ya. Puji Tuhan. Ya, senang sekali boleh ketemu. Dan sebelumnya, oh iya, saya mau minta maaf sama teman-teman di BMC New York. Mungkin tahun ini kita belum berjodoh lagi, jadi nggak apa-apa. Berarti makin lama makin kangen ya, makin kangen. Jadi kita bisa bertemu mungkin di ke depan. Itu aja. Saya pagi ini, malam ini kalau di New York ya, saya ingin memperlihatkan kepada Bapak Ibu Saudara dari sebuah cerita di Alkitab. Yang saya tuh melihat begini ya, ada sebuah peranan yang kelihatannya sederhana. Anda membuat acara worship from home, saya mendengar tadi pengumuman ada doa 1 jam ya, doa 1 jam, mungkin ada penyembahan setiap hari yang diangkat ke Tuhan. Dan sebetulnya apa yang kita lakukan ini kelihatannya kita sedang melakukan sesuatu yang hasilnya itu nggak langsung kelihatan, tetapi saya akan tunjukkan pada Bapak Ibu bahwa apa yang sedang kita lakukan sebetulnya punya peranan yang sangat besar. Bukan hanya mengubah keadaan secara lokal, tapi saya percaya bahkan bisa mengubah nasib sebuah bangsa. Karena itu kita akan melihat dari sebuah cerita nyata di kitab Daniel pasal yang ke-10. Kita akan membaca dari kitab Daniel pasal 10 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Nah, sebelum membaca ayat ke-12 sampai 13, saya mau ajak lihat dulu Daniel pasal 10 ayat yang pertama. Ya, pada ayat pertama. Pada tahun ketiga pemerintahan Kores, raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Belsasar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Maka dicamkannyalah firman itu dan diperhatikannyalah penglihatan itu. Satu hari Daniel itu mendapatkan satu penglihatan, Bapak Ibu. Lalu apa yang dia lakukan? Sebagai orang yang dapat penglihatan, namanya penglihatan atau mimpi, kadang kita belum mengerti penafsirannya ya. Lalu Daniel di ayat yang kedua dikatakan, pada waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh. Jadi Daniel mengambil waktu untuk masuk ke dalam doa selama 3 minggu penuh atau sekitar 21 hari. Nah, yang saya mau lihatkan pada Bapak Ibu adalah kita akan mulai melihat ya ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Daniel pasal 10 ayat 12 dan ayat 13. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama. Engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Saya lanjutkan ayat 13, saudara. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Kita lihat lagi ayat 14, lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apakah yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir, sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu.
Nah, saya mau memberikan sedikit cerita latar belakang dari Daniel pasal 10 ya. Dari pasal 1 kita melihat bahwa Daniel pasal 10 terjadi pada tahun ketiga zaman pemerintahan Raja Kores, Persia. Jadi ceritanya Bapak Ibu, Daniel itu diangkut ke Babel ya. Dan dia ditempatkan sebagai politikus ya, diangkut ke Babel. Itu dari zaman kerajaan Babilonia. Nah, kemudian Babilonia dikalahkan oleh Persia. Jadi Daniel itu diangkut sekitar tahun 605. Sedangkan Raja Kores itu sekitar tahun 539 sebelum Masehi. Kan tahunnya mundur ya, dari 605 sampai 539 zaman Persia Kores datang. Jadi sebelum itu Daniel sudah ada di bawah kepemimpinan Babel. Lalu kemudian Babel dikalahkan oleh kerajaan Persia. Dan Raja Persia yang pertama yang mengalahkan, yang masuk ke Babel adalah Raja Kores. Kalau saudara ingat, pada waktu zaman Raja Kores inilah keluar surat perintah di mana orang Israel mendapatkan mujizat favor Tuhan, bagaimana seorang raja yang bukan dari golongan orang Israel dijamah oleh Tuhan sehingga orang Israel diberikan izin untuk membangun bait Allah, ya kan? Jadi ada banyak orang-orang di Babel, lalu kemudian gelombang pertama berangkat di bawah kepemimpinan Zerubabel dan Imam Yosua. Nah, kemudian mereka pergi ke Israel, ngapain ke Yerusalem, mulai proses pembangunan bait Allah. Nah, itu pada zaman breakthrough-nya itu pada zaman Raja Kores. Jadi Raja Kores bukan hanya memberi izin, tapi yang luar biasa juga memberikan perlengkapan apa yang diperlukan untuk membangun bait Allah. Nggak ada yang mustahil ya Bapak Ibu, bahwa pemerintah, leader yang bukan anak Tuhan, Tuhan bisa pakai untuk mensupport, mendukung proyeknya Tuhan. Nggak ada yang mustahil ya. Nah, ini terjadi pada zaman Raja Kores. Di tahun yang ketiga dari pemerintahan Raja Kores, disinilah penglihatan Daniel didapat. Lalu perintah Raja Kores yang mengizinkan orang Israel membangun bait Allah, sehingga orang Israel ada yang beberapa pulang ke Israel, dan bersama dengan perlengkapan semuanya, itu pada tahun kedua dari pemerintahan Raja Kores. Jadi bisa nangkep ya, Raja Kores masuk, setahun kemudian Raja Kores memberikan izin pembangunan bait Allah. Ya kan? Setelah 1 tahun kemudian, izin pembangunan itu turun, setahun kemudiannya Daniel mendapatkan penglihatan. Nah, sebenarnya penglihatan Daniel ini adalah berhubungan dengan pembangunan bait Allah di kemudian hari. Nah, yang saya mau tunjukkan pada Bapak Ibu adalah beberapa fakta sederhana yang bisa kita lihat. Dituliskan di ayat yang ke-12. Nah, fakta pertama nih ya, fakta pertama. Kita melihat di ayat yang ke-12. Anda lihat ya. Jangan takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Saudara, pada waktu Daniel berdoa, jawabannya nggak langsung datang. 21 hari lamanya dia minta pengertian dari Tuhan. Arti penglihatan itu apa? Dia belum dapat. Dia baru dapat jawabannya pada hari ke-21 ketika malaikat Gabriel sebagai messenger of God, malaikat pembawa pesan kan malaikat Gabriel, itu datang pada hari ke-21. Beberapa hal yang saya mau Anda dan saya belajar malam ini. Yang pertama,
Ketika kita mulai masuk di dalam doa, percayakah saudara, kata Alkitab, malaikat Gabriel sudah berangkat sejak hari pertama. Berarti apa? Percayakah bahwa Anda ketika mulai berlutut, ketika mulai mengangkat tangan untuk berdoa dan menyembah Tuhan, hari itu, saat itu, jawaban sudah tersedia. Amin. Jadi jangan berpikir bahwa ketika Anda mulai berdoa, nyembah Tuhan, Anda itu terus kemudian mikir gini, kira-kira kapan ya jawabannya itu dikasih sama Tuhan? Jawabannya sudah ada, saudara. Jawabannya sudah dikasih, jawabannya sudah diberikan oleh Tuhan sejak hari pertama, sejak kita berniat untuk mendatangin Tuhan, untuk berdoa, untuk menyembah. Amin, saudara. Nah, fakta yang kedua yang kita mau belajar adalah kenapa kalau memang sejak hari pertama jawabannya sudah dikasih, lalu malaikat Gabriel baru sampai hari ke-21. Nah, saudara bisa melihat kembali di ayat yang ke-13 kan? Di ayat yang ke-13, malaikat Gabriel menceritakan kenapa dia kok datangnya sampai hari ke-21. Perhatikan, pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Jadi sebetulnya yang diutus untuk menjawab Daniel kan malaikat Gabriel karena dia pembawa pesan, kan gitu toh. Daniel kan minta hikmat, Daniel minta pengertian. Jadi yang dikirim adalah malaikat pembawa pesan. Nah, ternyata selama 21 hari apa yang terjadi? Dia mengalami perlawanan. Dia dihalangin. Dia di perjalanan dipersulit. Fakta yang kedua yang saudara dan saya harus belajar malam hari ini adalah tahukah Anda ada sebuah alam yang lain yang tidak kita bisa lihat secara kasat mata? Tapi bukan berarti karena tidak bisa kita lihat, berarti tidak ada. Kita tidak bisa melihat udara, tapi bukan berarti udara nggak ada kan? Kita tidak bisa melihat oksigen, tapi bukan berarti oksigen itu tidak ada. Kita tidak bisa melihat sebuah alam yang lain, tapi bukan berarti alam yang lain itu tidak ada. Jadi ada fakta, ada sebuah alam yang lain. Alam apa itu? Yaitu alam roh. Kita menyebutnya dengan istilah apapun, dunia roh. Nah, ada alam lain yang terjadi, sesuatu terjadi di alam yang lain. Dan saya kasih kabar gembiranya gini, luar biasanya. Coba Bapak Ibu buka Ibrani pasal 11 ayat yang ketiga. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ketiga. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi dari ayat ini, saudara lihat, ada sesuatu alam yang lain daripada alam yang fisik yang Bapak Ibu bisa lihat. Saya bisa lihat Bapak Ibu, kita bisa pegang meja, kita bisa pegang pakaian kita. Ini alam fisik yang bisa kita lihat. Tapi ada alam yang tidak bisa kita lihat menurut Daniel pasal 10 ayat 12 dan 13. Dan ini yang saya sebut alam roh, dan ternyata apa yang terjadi di alam roh, saudara, ternyata menurut Ibrani pasal 11 ayat 3, ini yang adalah urutannya terjadi duluan. Baru kemudian apa yang terjadi di alam roh akan mengimbas ke alam fisik. Amin Bapak Ibu. Menurut Ibrani 11 ayat 3, alam yang justru tidak kita lihat ini
yang ternyata punya peranan penting. Kenapa? Karena menurut Ibrani 11 ayat 3, yang terjadi di alam roh ini terjadi duluan. Baru kemudian ngaruh ke alam fisik. Nangkep ya Bapak Ibu? Apa yang terjadi di alam roh menurut Ibrani ini terjadi duluan. Sebelum kita melihatnya di alam fisik. Katanya apa yang terjadi yang kita lihat itu terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Sebuah contoh lain misalnya, saudara ingat ceritanya Ayub ya. Ayub itu mengalami penderitaan kan? Betul? Tapi sebelum Ayub mengalami penderitaan, apa yang terjadi duluan? Di alam roh terjadi percakapan, terjadi diskusi, di mana iblis meminta izin di ceritanya sama Tuhan supaya bisa ngerjain Ayub, ya kan? Jadi sebelum Ayub mengalami penderitaan, terjadi dulu discussion, kemudian negosiasi, apapun istilahnya, terjadi dulu di alam roh. Setelah di alam roh Tuhan berkata, oke, kamu boleh sentuh Ayub, boleh sentuh hartanya, boleh sentuh apa yang dia miliki, tapi kamu nggak boleh sentuh nyawanya. Ya kan? Jadi apa yang terjadi di alam roh, ini yang terjadi duluan. Baru setelah itu, beberapa saat kemudian terjadi di alam real, di mana orang bisa melihat Ayub menderita. Ayub kehilangan hartanya, Ayub kehilangan keluarganya, Ayub mengalami sakit penyakit. Bisa nangkep ya Bapak Ibu? Jadi dari kitab Daniel ini kita belajar. Yang pertama ya, sejak kita masuk di dalam doa, ternyata jawaban Tuhan sudah tersedia. Yang kedua, kenapa jawabannya tidak nyampe-nyampe? Karena ada sesuatu alam yang tidak kita lihat. Dan alam ini ternyata alam roh itu pegang peranan penting karena dari alam roh ini terjadi dulu, baru kemudian akan nimbas ke alam fisik. Nah, yang ketiga, iblis mengerti cara kerja ini. Iblis mengerti prosedur ini. Apa yang terjadi di alam roh akan terjadi di real. Sifat iblis mencuri, membunuh, membinasakan. Maka apa yang dia lakukan? Dia akan berusaha mencuri, membunuh, membinasakan dulu di alam roh. Itu yang dia lakukan kan? Dia berusaha untuk mengerjain Ayub, kan gitu. Dia lakukan di alam roh dulu. Apa yang terjadi pada kejadian Daniel selama 21 hari? Malaikat Gabriel dihalangin, Bapak Ibu. Malaikat Gabriel dihalangin. Supaya jawaban doa tidak nyampe kepada Daniel. Jadi malaikat ini dalam perjalanannya menghadapi peperangan. Yuk kita lihat Efesus. Bukankah ini yang dituliskan di Efesus pasal 6? Ayat yang ke-12. Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi, hal ketiga yang kita bisa tarik kesimpulannya adalah di alam roh inilah tempat di mana akan terjadi perubahan keadaan alam fisik, dan iblis mengambil kesempatan itu untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Ada sebuah pertempuran yang tidak bisa kita lihat yang terjadi di alam roh. Nah, sebetulnya kalau kita mau merubah alam fisik, maka yang perlu kita rubah alam rohnya dulu. Bisa nangkep ya, karena prosedurnya apa yang terjadi di alam roh akan kemudian terrealisir di alam fisik. Dan ternyata kita tidak bisa melihat ada sebuah kesibukan di alam roh
Dan masalahnya kesibukan ini akan menentukan hasilnya di alam kehidupan nyata. Kalau kita mau merubah nasib, kita mau mengubah keadaan, kita mau mengubah istilahnya kondisi yang terjadi di alam fisik, maka yang bisa kita lakukan, yang kelihatan sepele adalah yang saudara lakukan sudah setiap hari. Worship from home, doa setiap hari 1 jam, apapun yang Anda sebut namanya. Itu yang bisa kita lakukan. Nah, hal yang keempat, kabar gembiranya begini, Bapak Ibu. Ketika Anda mulai masuk di dalam doa, kalau Anda baca ceritanya Daniel, ketika dia mulai masuk di dalam doa, malaikat Gabriel bilang begini, "Aku datang karena perkataanmu." Berarti doanya Daniel menggerakkan sesuatu di alam roh. Nangkap ya, Bapak Ibu. Malaikat Gabriel bilang, "Aku datang karena perkataanmu." Berarti doa, pujian penyembahan, mendatangi Tuhan merupakan sebuah portal. Sebuah portal untuk apa? Untuk masuk ke alam roh dan untuk dalam tanda kutip ikut campur dalam alam roh. Jadi doa, worship, praise and worship itu menolong membuka jalan, membuka akses menjadi kunci pembuka supaya kita bisa masuk ke alam roh dan kita menaruh influence, ikut campur, berpengaruh, membuat sebuah dampak di alam roh. Daniel mulai berdoa, malaikat Gabriel bergerak datang. Berarti doa merupakan akses untuk masuk ke alam roh. Dan termasuk doa bukan cuma masuk aja, tapi Anda akan ikut menginfluence, menggerakkan malaikat lah, membuat Mikael jadi kuat lah di dalam peperangan. Jadi istilahnya doa dan praise and worship saudara dan saya mempunyai kekuatan yang luar biasa ngerubah sesuatu di alam roh. Dan ingat ya, yang ketiga yang tadi saya ingatkan, apa yang kita doakan, apa yang kita pengaruhin di alam roh, itu nanti akan berpengaruh di alam fisik. Saya kasih contoh Kisah Rasul pasal 12. Kita akan buka Kisah Rasul pasal 12. Kita akan lihat mulai dari ayat yang kelima. Kisah Rasul pasal 12 ayat yang kelima sampai dengan ayat ke-11. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Sampai dulu ayat ini. Sampai ayat ini dulu. Anda perhatikan, Petrus ditahan di dalam penjara. Ada sebuah keadaan di mana saudara dan saya tidak bisa ikut campur. Ada sebuah keadaan di kehidupan nyata kita, di mana saudara dan saya mungkin sudah tidak punya kekuatan untuk mencampuri, mengubah, dan bikin sesuatu yang lain. Misalnya kebijakan-kebijakan pemerintah yang mungkin kita nggak bisa punya kekuatan untuk mencampurin. Atau kondisi pekerjaan yang mungkin saudara dan saya nggak bisa membuat perubahan apa-apa. Atau kondisi anak-anak yang mungkin mulut saudara dan saya sudah lelah ngasih tahu, anak-anak terlalu keras, mungkin nggak dengerin omongan kita sebagai orang tua dan sebagainya. Ada keadaan-keadaan di mana kita udah tidak sanggup lagi merubah, tidak sanggup lagi membuat impact, tidak bisa lagi membuat sebuah pengaruh. Nah, kita tidak bisa merubah di alam fisik. Tapi jangan lupa apa yang Anda lihat di alam fisik sebetulnya dimulai dulu di alam roh. Bagaimana cara kita merubah? Masuklah dalam doa. Di dalam Kisah Rasul pasal 12 ayat 5, saudara bisa membaca, jemaat tidak bisa membebaskan Petrus. Jemaat tidak punya kuasa untuk membebaskan Petrus, tiba-tiba demo atau mengeroyok penjara. Mereka tidak bisa lakukan itu. Tapi yang bisa mereka lakukan, mereka mendoakan. Ya kan?
Lalu kita lihat ayat selanjutnya, ayat 6 dari Kisah Rasul 12. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak. Jadi ceritanya besoknya kan Petrus mau dihadapkan ke orang banyak untuk diadilin nih. Petrus tidur di antara dua orang prajurit terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, para prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Kita lihat ayat berikutnya. Di ayat 7 dituliskan, tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Anda lihat polanya mirip ya Bapak Ibu dengan Daniel. Ketika Daniel berdoa, sejak hari pertama malaikat bergerak. Anda lihat, jadi doa kita menggerakkan figur-figur rohani ya, figur-figur roh, malaikat-malaikat Tuhan. Lalu kemudian berdirilah seorang malaikat dekat Petrus. Malaikat itu menepuk Petrus. Malaikat itu bukan cuma datang berdiri dan pamer diri datang, halo, aku ganteng nggak seperti itu aja ya. Malaikat itu menepuk Petrus, ikut campur saudara ya. Saudara dan saya sama seperti jemaat nggak bisa masuk di dalam penjara. Nggak bisa lepaskan Petrus, nggak bisa menghancurkan rantai. Tapi malaikat itu menepuk Petrus, membangunkannya, katanya, bangunlah segera, maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Ini bukti doa merupakan portal untuk masuk ke alam roh dan ikut campur dan membuat alam roh bergerak. Jadi kita punya influence loh Bapak Ibu, kita tidak bisa menggerakkan prajurit untuk membuka rantainya Petrus, tapi kita bisa menggerakkan malaikat Tuhan untuk membuka rantainya Petrus. Jadi yang luar biasa, ternyata kelihatannya simple, cuman doa, praise and worship, tapi saudara bisa melihat efeknya bahwa kita bisa menginfluence alam roh. Dan waktu kita menginfluence alam roh, jangan remehkan. Karena influence dari alam roh bukan cuma bisa mengubah sebuah keadaan Petrus di penjara jadi bebas, tapi bahkan bisa mengubah nasib sebuah bangsa. Nah, yang kelima yang saya mau tunjukkan pada Bapak Ibu. Apa yang yang dilihat oleh Daniel tentang penglihatan kesusahan besar, itu baru terjadi 6 tahun kemudian. 6 tahun kemudian. Apa yang terjadi, Bu Ruth? Jadi sebetulnya penglihatan Daniel ini baru terjadi 6 tahun kemudian, di mana ya waktu orang Israel membangun bait Allah, sejak dari mereka datang, mereka ngalamin perlawanan. Perlawanan dari orang-orang lokal. Jadi orang Israel sendiri yang tidak ikut dibuang itu loh. Mungkin mereka merasa keenaan sudah ya. Jadi mereka merasa sudah eksklusif, ini tiba-tiba balik lagi mungkin. Tapi intinya pejabat-pejabat lokal, gubernur lokal, mereka mulai merasa terancam gitu kan. Karena dengan masuknya lagi orang Israel bangun bait Allah, bisa saja powernya mereka jadi berkurang dan sebagainya. Apapun reasonnya, mereka mulai melawan. Nah, itu baru terjadi sekitar hampir 6 tahun kemudian. Bukan berarti sejak awal tidak ada perlawanan, sejak awal sudah ada perlawanan. Tapi 6 tahun kemudian terjadi perlawanan yang sangat sengit, sangat menggila, di mana pembangunan bait Allah bukan hanya dilawan, bukan hanya dipersulit, tapi pembangunan bait Allah sempat berhenti sama sekali, tidak ada pembangunan. Tidak ada pembangunan. Berapa lama berhentinya? Nah, Bapak Ibu, ini yang cukup mengagetkan. Tidak persis. Rentang waktunya tidak persis. Tapi pembangunan ini total dari peletakan batu pertama, pembangunan fondasi, sebagainya, terus kemudian mengalami perlawanan. Hampir sama dengan waktunya Daniel itu berdoa. Bukan 21 hari, tapi 21 tahun.
Jadi pembangunan bait Allah mengalami perlawanan dan terhenti total hampir 2 dekade. Jadi hampir mendekati, tidak persis 21 tahun, tapi 20 tahunan lebih. Buat saya ini seperti sebuah konfirmasi bahwa Daniel berdoa selama 21 hari dan pembangunan bait Allah mengalami perlawanan. Tidak sampai 21, puji Tuhan ya. Tapi mendekati 20 tahun, hampir 20 tahun. Tapi intinya saya menangkap. Dan akhirnya pembangunan bait Allah itu kembali dilakukan pada tahun sekitar tahun ke-20, 21 itu. Yang saya tangkap, Anda bayangkan, apa yang dilakukan oleh Daniel di dalam doa, ternyata 6 tahun kemudian mulai bermanifestasi. Saya membayangkan bagaimana kalau misalnya Daniel itu berdoanya cuma sampai 5 hari, lalu karena jawaban doa tidak datang, dia putus asa, atau Daniel berhenti di hari ke-10. Saya nggak tahu apa yang terjadi di alam realita. Tapi saya menangkap pelajaran berikutnya yang ke-6. Banyak banget pelajarannya. Bahwa kalau kita berdoa, jangan pernah berhenti sampai Anda dan saya melihat tangan Tuhan menjadi kenyataan. Jemaat tekun mendoakan Petrus. Berarti kan begini, kalau tekun kan berarti bukan 1 hari dong Bapak Ibu. Cuman Alkitab tidak menuliskan tepatnya berapa hari. Tapi jemaat dengan tekun mendoakan. Sehingga apa? Petrus mengalami mujizat pelepasan. Apa yang kita bisa lihat? Beberapa pelajaran malam ini dari kitab Daniel. Jadi kita melihat sekarang bahwa waktu kita berdoa, kita dapat akses masuk ke alam roh. Dan ternyata sejak kita mulai berdoa, kita sudah mendapatkan jawaban Tuhan. Tapi hanya saja kita tidak boleh menyerah di tengah jalan. Daniel berdoa tidak mau berhenti sampai dia melihat malaikat Tuhan datang. Dan ketika kita mulai berdoa, kita masuk ke dalam sebuah alam yang walaupun tidak kelihatan, tapi bukan berarti tidak ada. Karena apa yang terjadi di alam roh, strukturnya, alam roh duluan, baru ke alam fisik. Dan kita ternyata bisa masuk ke alam itu untuk ikut pengambilan keputusan, untuk ikut menentukan nasib sebuah bangsa, untuk ikut menentukan nasib anak-anak kita, ikut menentukan nasib keluarga kita, pekerjaan kita, apa yang kita tidak bisa lakukan secara fisik, kita dengan doa, dengan worship, kita masuk menyembah, kita bisa punya akses masuk ke alam roh, kita bisa menginfluence sesuatu, dan kemudian alam fisik tinggal nyusul untuk terjadi realita perubahannya. Mungkin ada Bapak Ibu yang pernah mendengarkan kesaksian saya, karena saya cukup sering ini kesaksian di banyak tempat. Nah, saya tahun 2008 dapat kesempatan untuk pelayanan ke Amsterdam, ke Belanda. Dan kemudian sebagai orang yang diundang, tentunya tuan rumah pengen ngajak saya jalan-jalan. Nah, salah satu tempat yang membuat impresi di hati saya, bukan impresi positif, tapi membuat hati saya menangis adalah ketika saya diajak jalan ke daerah yang namanya Red Light. Nah, saudara kalau pernah ke Belanda pasti pernah tahu Red Light. Nah, Red Light itu sebuah tempat pelacuran. Jadi tempatnya itu banyak banget besar, itu kita masuk di jalan-jalan kecil mirip-mirip kayak gang, dan di sepanjang gang itu kita bisa melihat toko-toko dengan etalase kaca. Saudara kalau pernah melihat toko-toko etalase kaca, ada mannequin, misalnya toko pakaian, mannequinnya dipasangin pakaian. Nah, saudara bisa melihat pakaian yang dijual di situ, oh kayak gini, menarik. Nah, tapi yang dipasang bukan mannequin, yang dipasang adalah orang beneran, yaitu cewek-cewek, ya kan? Dengan pakaian yang serba minim, dengan berbagai latar belakang dan usia.
Dan di situ dipamerkanlah mereka, dinamakan red light. Jadi di etalase itu bagian atasnya ada lampu warna merah. Lampu warna merah itu artinya cewek ini masih available, belum ada yang booking. Dan kalau sudah ada yang di booking, maka lampu itu berubah menjadi hijau, saudara. Itu yang terjadi. Nah, kemudian apa yang terjadi? Pulang dari red light, ini yang saya alamin, saudara. Waktu pulang dari red light, saya masuk kamar. Di kamar di mana saya tinggal, yaitu di rumah jemaat, saya tiba-tiba tutup pintu, ya seperti biasalah, sekitar jam setengah 10, saya tutup pintu, lalu kemudian balik badan. Dan ketika balik badan, saya tuh enggak nyangka ada seseorang yang sudah duduk di kasur di mana saya tidur. Seseorang ini bukan secara kasat mata, tapi seseorang ini adalah sebuah penampakan yang saya lihat. Nah, jangankan bagi orang lain, bagi saya sendiri, saya menganggap bahwa kemungkinan pada saat itu saya berpikir, saya halusinasi. Entah karena pengaruh cuaca yang mulai dingin di Amsterdam, dan ataukah pengaruh loneliness, karena saya pelayanan ke sana selama 10 hari itu sendirian, saya meninggalkan suami dan anak-anak, jadi saya feel alone. Jadi entah karena pengaruh itu, moodnya, hormonnya jadi nggak baik, lalu muncul kelihatan macam-macam lah. Nah, saya melihat sesosok wanita duduk di ranjang saya, pakaiannya putih dan rambutnya panjang, panjang banget, dan rambutnya kalau dideketin itu seperti banyak belatung, jadi rambutnya itu banyak belatung. Nah, kemudian cewek ini sepintas kelihatannya kayak cantik gitu ya, tapi matanya merah, mulutnya kelihatan normal. Tapi ketika dia mulai buka mulut, saudara, mulutnya tuh seperti film Alien ya. Kalau Anda pernah lihat film Alien, dia seperti alien mengangah begini, terus kemudian ada air liur dari gigi atas sama gigi bawah, itu jadi tajam ya. Ya, mungkin itu sebabnya ya, kalau main ke dukun atau sebagainya itu kan mesti pakai diludahi cuk gitu kan, mungkin ya. Jadi terus cewek ini senyum, tapi percayalah senyumnya tetap menakutkan. Bagi saya itu pengalaman yang paling menakutkan dari sepanjang hidup saya. Saking takutnya saya baru tahu orang itu kalau ketakutan luar biasa. Untung enggak pingsan terus mati karena jantungan ya. Waktu saya ketakutan, yang terjadi pada saya tuh saya membeku, nggak bisa ngomong, nggak bisa gerak, nggak bisa ngapa-ngapain, cuman nangis, dan sampai mohon maaf, sampai sempat terkencing, saudara. Karena ketakutan luar biasa, saya nggak bisa deskripsikan ketakutannya gimana. Terus kemudian ada sebuah suara kuat sekali. Suara ini, saya kan nangis, saya dalam hati bilang, Tuhan, kenapa ini aku kok nggak bisa gerak? Aku mau keluar, aku takut, aku mau keluar. Lalu ada sebuah suara menjawab gini, jangan keluar, kuatkan hatimu, aku mau mengajarin kamu sesuatu malam hari ini. Singkatnya, roh yang saya lihat duduk di ranjang saya adalah orang bilang itu roh-roh di udara, the spirit penguasa yang menguasai di daerah red light. Red light itu bicara tentang pelacuran, Bapak Ibu. Jadi roh ini adalah roh perjinahan. Nah, kalau kita mengerti bahwa roh-roh di udara penguasa teritori, nah ini salah satunya penguasanya teritori perjinahan red light. Waduh, Bapak Ibu, saya disuruh Tuhan mendekat duduk di kasur. Perjalanan dari pintu ke duduk di kasur, pokoknya dari setengah 10 saya baru sampai di kasur tuh sekitar jam 11. Saya lama sekali. Wah, itu pokoknya malam terlama yang buat saya rasakan. Sampai di kasur saya cepetan tarik selimut, saya tutupin kepala.
Ya walaupun sebetulnya enggak ngaruh ya, cuman kan takut Bapak Ibu. Saya tutupin kepala, saya nangis di dalam selimut. Tiba-tiba ada suara Tuhan. Tuhan bicara begini, anakku, ayo nyembah, gitu kan. Saya bilang begini, boro-boro nyembah. Ngomong aja satu kata aja enggak keluar, apalagi suruh nyanyi. Tapi tiba-tiba ada sebuah kekuatan, saya sanggup menyanyi sedikit. Tentunya dengan suara seriosa karena gemetar ya saudara ya. Saya nyanyi, saya nyembah, enggak lancar. Tapi kemudian waktu nyanyi sebentar, baru nyanyi beberapa kalimat, tiba-tiba wanita di sebelah saya berteriak, panas, panas, dia bilang begitu. Saya masih ingat itu bulan Oktober tahun 2008, Bapak Ibu. Panas. Berhenti, berhenti, dia bilang gitu. Wah, saya seperti dapat kekuatan. Waduh, ternyata nyanyian saya bikin dia takut. Bapak Ibu, Anda kalau worship jangan main-main. Makanya saya tuh suka worship, Bapak Ibu. Saya belajar dari pengalaman hari itu. Worship itu powerful banget. Jadi kalau mengusir setan, paling aman itu worship. Karena waktu awal-awal saya berusaha jalan, saya nengking-nengking. Dalam nama Yesus pergi, nggak mempan, saudara. Nggak mempan. Jadi pada waktu worship panas. Jadi worship itu powerful banget. Jadi saya worship, dia teriak, akhirnya saya dapat kekuatan dan saya tambah berani. Saya bilang, pergi kamu dari sini. Ya saya enggak siap dengan pertanyaan berikutnya. Dia tanya gini, pergi kemana? Waduh, saya jadi bingung. Pergi kemana? Saya juga nggak tahu gitu kan. Tapi tiba-tiba saya mulai sadar gini, "Eh, jangan ke rumah saya pokoknya. Dari sini pergi. Jangan ke rumah saya." Bayangkan kalau roh perjinahan masuk ke rumah saya, kan ada suami saya, Bapak Ibu, bisa bahaya. Jangan, jangan. Terus saya makin sadar, oh, jangan ke Surabaya. Sudah ada satu doli aja nggak selesai-selesai, ditambahi penguasa Red Land, pindah Surabaya. Jangan ke Surabaya. Lalu tambah sadar, jangan ke Indonesia, jangan ke Indonesia. Nah, terus saya juga bingung, masa masa disuruh ke negara mana kan gitu, masa disuruh ke mana-mana. Akhirnya saya ngomong gini, jangan kemana-mana, pergi ke ke negeri Anta Beranta. Ya saya nggak tahu Bapak Ibu Anta Beranta itu di mana. Pokoknya saya bilang, pokoknya pergi dari sini ke Anta Beranta. Oh, pengertian saya Anta Beranta kan nggak jelas ya saudara ya. Anta Beranta. Adapun apa nggak tahu. Anta Beranta. Akhirnya dia hilang. Selesai. Bulan Oktober 2008. Seperti saya bilang, saya cuma cerita pada beberapa orang, karena saya sendiri yang nggak yakin. Saya pikir itu halusinasi juga. Bulan Desember tahun 2008, saya ditelepon seorang teman yang salah satu teman yang saya ceritain. Bu Ruth, sudah lihat koran nggak? Sudah lihat koran nggak? Kenapa? Singkatnya Bapak Ibu, sekitar 80% atau 90% saya lupa, etalase toko-toko di Red Light itu tadinya kan hampir kebanyakan itu memang 90% lebih itu tempat pelacuran kan, jual wanita. Bulan Desember tahun 2008, 90% itu berubah jadi toko souvenir. Toko souvenir Bapak Ibu. Dan itu jujur sesuatu yang nggak mungkin secara pribadi, rasionya kita itu nggak mungkin karena red light itu merupakan salah satu sumber source of income juga yang cukup besar buat Belanda. Jadi it's impossible you change the shop ya kan. Jadi souvenir itu kalaupun dirubah enggak 100%, tapi 90% aja sudah ciamik. Menurut saya sudah wow gitu kan. Itu berapa pengaruh income yang bisa influence. Dan Anda tahu berapa lama keadaan ini bertahan? 2020 sekitar Maret itu kalau enggak salah atau Februari ketika COVID mulai terjadi, di situ red light dibuka lagi. Jadi waktu saya hitung 2020, saya sembahyang itu 2008.
Berarti 2020 lumayan lah ya Bapak Ibu, 12 tahun dia dibawa ke antah berantah. Lumayan lah. Terus kemudian ada mungkin yang tanya sama saya gini, loh Bu, kok enggak permanen aja, enggak usah balik-balik. Ya, ya, kamu mesti ngawal doa terus dong untuk Belanda gitu kan. Wong kita aja berdoa untuk Indonesia nggak selesai-selesai. Dan tapi yang saya tangkap itu gini, ternyata apa yang kita masuk di dalam alam roh itu influence loh, ngaruh banget di alam nyata loh Bapak Ibu. Jadi jangan remehkan loh. Saudara, ada pengalaman salah satu guru saya, ini soal sepele ya. Dia tanya sama saya, Burut, saudara saya ini pacaran dan keluarga kita itu enggak setuju. Kita semua tuh bisa melihat cowoknya ini enggak baik gitu loh. Tapi anak ini ya Ibu Ruth tahu kalau namanya cinta tai ayam rasa coklat. Jadi enggak ada yang bisa ngomongin dia, enggak didengerin sama sekali. Gimana dong Bu Ruth? Saya bilang coba kamu masuk di dalam doa. Doa merubah sesuatu yang kamu enggak bisa rubah dengan alam fisikmu, dan doa akan merubah alam roh, dan itu akan ngaruh ke alam fisik. Doanya gimana Bu Ruth? Saya cuma ngajarin dia simple sih. Kan dia itu nggak bisa ngelihat cowoknya itu kurang baik. Ya udah, kamu doa gini. Iblis, jangan tutup mata saudara saya. Cengkramanmu atas saudara saya lepaskan dalam nama Yesus. Jangan cengkram dia lagi. Aku perintahkan segala yang membutakan matanya terbukalah, terbukalah. Dia kira-kira doa beberapa minggu, Bapak Ibu. Kira-kira beberapa bulan kemudian, adiknya atau saudaranya, saya lupa, pokoknya itu putus, Bapak Ibu. Putus kenapa? Ya aku melihat bahwa cowokku ini tidak baik. Nah, saudara jangan ngeremehkan. Jadi kalau hari ini ada sesuatu di alam fisik yang saudara tidak bisa rubah, masuklah seperti Daniel. Dan percayalah ketika Anda mulai berdoa, mulai berlutut, mulai angkat tangan untuk menyembah, sesuatu di alam roh sedang bergerak. Sedang bergerak. Hanya Anda perlu ketekunan, sama seperti Daniel, sama seperti perempuan pendarahan. Anda perlu ketekunan sampai jawaban doa itu menjadi nyata. Anda perlu ketekunan sampai jawaban doa sudah Anda terima di depan mata saudara, di tangan saudara. Tekunlah terus, tekunlah terus. Iblis itu selalu di alam roh berusaha untuk menghalangin Bapak Ibu. Jadi percayalah kalau hari ini Bapak Ibu lagi berdoa nih, misalnya minta pertolongan soal kerjaan. Kok belum-belum ya, kok belum-belum. Percayalah iblis itu berusaha mencuri Bapak Ibu, menghalangin supaya saudara itu nggak ditolong. Jangan biarkan. Sembayang terus, nyembah terus. Supaya apa? Malaikat Gabriel, malaikat Mikael, malaikat siapapun namanya, dapat kekuatan dari doa-doa kita. Doa kita tuh kayak bensin loh Bapak Ibu. Jadi kekuatannya luar biasa. Jadi memberi kekuatan peperangan di alam roh, itu caranya Bapak Ibu, cara kita melakukan peranan kita di dalam doa. Saya berdoa, saya berharap, saya percaya BMC New York ini adalah jemaat yang suka banget nyembah, suka banget berdoa, suka banget mengangkat tabut. Karena itu saya percaya banget fisik-fisik yang terjadi akan terjadi banyak perubahan, akan terjadi banyak pembedaan Tuhan. Apapun yang saudara dan saya kita dengar keadaan sekeliling kita, mau di Amerika, mau di Indonesia, semuanya pasti mengalami struggle sendiri-sendiri. Tapi ayo, kadang kita tidak bisa melakukan yang kontroversial, tapi yang bisa kita kerjakan, kita masuk di dalam doa, kita buat perubahan, kita buat pengaruh di sana, kita buat iblis itu tidak bisa menang, kita buat roh-roh di udara itu dikalahkan dan kita membuat perubahan dan alam fisik akan diberkati. Amin Bapak Ibu. Jadi semangat berdoa, semangat menyembah Tuhan, dan semangat membuat perubahan. Ingat, perubahan yang kita buat bukan cuma personal loh. Bukan cuma ngerubah saudara kita, bukan cuma ngerubah anak kita, tapi sampai merubah nasib sebuah bangsa. Amin saudara. Yuk kita sembahyang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Thank you Jesus, thank you. Malam ini Tuhan kami mengucap syukur.
Kami percaya Tuhan ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan telah mengutus BMC New York. Saya diingatkan Tuhan bahwa beberapa tahun yang lalu, saya lupa persisnya, Tuhan pernah ngomong loh, BMC New York itu menjadi seperti pengangkat tabut juga. Tentunya bukan hanya untuk lokal jemaat BMC New York, tapi saya percaya Tuhan akan menaruh seperti kepada Daniel, sebuah kepercayaan, rubah keadaan, rubah sekitarmu dengan doa dan pujian penyembahan. Mulai rubah dan bawa banyak perubahan. Karena Tuhan akan tunjukkan kepada kalian. Tuhan akan bukakan kepada kalian apa yang akan terjadi di bangsa itu. Ada beberapa dari orang-orang di BMC New York. Tuhan akan singkapkan apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan. Bukan hanya untuk personal, tapi bahkan untuk lingkup yang lebih besar. Masuklah di dalam doa. Ketika Tuhan memerintahkan untuk declare-lah. Ketika Tuhan memerintahkan untuk worship, 24 jam worship-lah. Ketika Tuhan mulai memerintahkan untuk ambil waktu puasa, berpuasalah. Apapun yang dilakukan, apapun yang diperintahkan, apapun yang disampaikan oleh Tuhan, makian kita adalah melangkah. Dan kita buat sebuah perubahan. Ada kepercayaan yang baru yang Tuhan akan percayakan kepada teman-teman di BMC New York. Tuhan akan mulai libatkan engkau. Bukan hanya untuk masalah-masalah pribadimu terus, tapi Tuhan akan mulai melibatkan engkau untuk mulai disingkapkan apa yang akan terjadi di bangsa itu, apa yang akan terjadi di kota itu, apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan. Dan Tuhan mau engkau berdoa, Tuhan mau engkau menyembah, sehingga keadaan-keadaan yang buruk bisa digagalkan. Bahkan keadaan-keadaan yang buruk bisa dibatalkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa memberkati semua anak-anak-Mu yang hadir pada malam ini. Baik melalui Zoom di New York maupun dimanapun. Aku percaya Tuhan, ada orang-orang yang akan mengalami perubahan luar biasa. Saya tidak tahu siapa di antara Anda, tapi akan ada seseorang di antara Anda yang dipercayai sesuatu, yang sifatnya bukan swasta, yang sifatnya lumayan gede, yang bahkan sifatnya sampai dapat license dari government. Saya nggak tahu apa maksudnya, tapi saya melihat akan ada seseorang di antara saudara yang akan mendapatkan sebuah kepercayaan, entah itu di pekerjaannya, tapi porsinya itu betul-betul sampai porsi besar banget. Jadi bukan hanya porsi swasta, tapi porsi sampai state, mungkin sampai pokoknya sampai ke ada porsi government, entah government tingkat yang mana, tapi itu yang saya tangkap. Dan yang Tuhan ingatkan sama seperti Zerubabel, Ezra, Nehemia. Jadi akan ada seseorang di antara saudara yang engkau akan di-extend kapasitasmu, dipercayai Tuhan untuk sampai level bisa nasional, bisa state. Saya nggak tahu pembagian government di Amerika, tapi ini yang saya tangkap. Terima aja dulu dan biarkan semua akan diuji oleh waktu. Terima kasih Bapak. Kami berdoa memberkati BMC New York, juga Pak Yongki sebagai gembala dan istri. Tuhan, Engkau yang masih terus mempercayai kesehatan, kekuatan yang prima menyertai anakmu. Tuhan ingatkan sekali lagi, doamu untuk anakmu yang perempuan. Tuhan akan melakukan sesuatu yang jauh lebih. Tuhan ingatkan, dari apa yang kamu minta,
dan kamu doakan. Bahkan percepatan Tuhan akan buat dan lakukan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur buat malam hari ini. Biarlah firman-Mu boleh termeterai menjadi kekuatan bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.